Berjumpa kembali di Alpi Channel ya, khusus membahas bagaimana belajar Microsoft Excel dari nol ya. Jadi di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah sampai pada menginput ini ya, nama ini ya, nama-nama ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, di pertemuan ketiga kali ini kita akan melanjutkan latihan yang kemarin ya. Setelah nama-nama diinput, tampak jelas ya, kita lihat bahwa nama-nama ini tidak berurutan. Jadi langkahnya kita blok ya, untuk kita mengurutkannya ya. Namun perlu diingat, di kolom nomor ini tidak diikut sertakan karena nomornya sudah urut ya. Jadi dari kolom nama saja ya. Nah, setelah kita blok, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa icon yang ada di toolbar ini ya, untuk meringkas apa, mempersingkat pekerjaan kita ya. Jadi ini tombolnya ya, tombol ikonnya short A to Z ya. Jadi tinggal kita klik ya. Coba kita klik. Nah ya, namanya langsung urut ya. Jadi icon ini ada di menu data ini ya. Nah ini dia ya. Kalau ini dari Z ke A. Nah itu ya. Jadi yang huruf awalan A-nya di akhir ya. Nah, kalau ini tadi dari A ke Z ya. Nah, jadi di sini di tombol-tombol perintah ini ya, ini kita tambahkan untuk membantu kita dalam mengoperasikan Microsoft Excel secara cepat ya, tanpa perlu kita seperti ini ke menu datanya dulu ya. Nah, kalau sudah urut seperti ini ya, selanjutnya kita akan menginput data. Kalau ini huruf ya, datanya kalau ini datanya berupa numerik atau angka ya. Nah, jadi di sini kita kasihkan 2 digit ya. Jadi interval angkanya dari 0 sampai 100 ya. Ayo kalau 100 3 digit ya. Nah, maksimumnya 3 digit ya. Jadi kita mohon maaf kalau ada yang kebetulan nama-nama ini ya. Ini hanya sekedar latihan ya. Jadi namanya nanti masalah nilai juga kita hanya sebagai latihan saja ya, bukan yang sebenarnya ini ya nilainya. Jadi kita kasih nilai misalnya di sini 70 ya. Di sini 60. Di sini ada 60, 80 ya. 90. Ada yang 100 ya. Acak aja ya kita kasih ya, ada yang 50 lagi ya. Ada yang 60. Ada yang 70 lagi ya, ada yang 80, ada yang 95 misalkan gitu ya. Kemudian di prakteknya lagi kita kasih acak juga ya. Kita kasih juga nilainya. Ini nilai-nilai contoh aja ya, bukan yang sebenarnya. Ya, ada yang 75, ada yang 65, ada yang 60, ada yang 90, ada yang 95 ya. Ada yang 100, ada yang 100 lagi ya. Jadi kita lihat di formula bar ini ya, sel A3 berarti jenis datanya data numerik ya. Kemudian kalau dinilai rata-rata ini ya, ini maksudnya penjumlahan nilai tertulis dan nilai praktek ya, dibagi dua karena objek yang dijumlahkan ada dua ya. Itu kalau kita menggunakan rumus ya, rumus matematika. Lain halnya kalau kita menggunakan fungsi Excel ya. Jadi menekan
sama dengan itu bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan fungsi Excel. Jadi yang pertama dulu kita gunakan fungsi matematikanya dulu ya, sama dengan kurung buka ya, sel C3 ya, karena objek perhitungannya ya, tambah sel D3 kurung tutup. Jadi yang di dalam kurung ini dijumlahkannya, setelah itu garis miring ini untuk membagi ya. Yang kita bagi sini ada 2, ketik angka 2, kita enter. Maka hasilnya 75 ya. Untuk yang berikutnya tinggal kita bawakan pointer mouse-nya ke sudut kanan sel, berubah jadi tanda plus, kita double klik ya. Nah, agar rapi serasi ini ya, klik koma, tetap berada di menu home ya, koma. Nah, berikan 2 di belakang koma, klik 2 kali ya, ini ya. Nah, rapi dia ya. Karena ini ada yang berbentuk desimal ya, 82,5. Jadi ini tadi kita blok ya. Ini menggunakan rumus matematika. Kalau kita menggunakan fungsi Excel, maka fungsi yang kita gunakan itu namanya Applet ya. Nah, perage tulisannya ya, Applet. Setelah itu kurung buka, kita blokkan saja sel yang mau dicari nilai rata-ratanya ya, kurung tutup, kita enter. Maka sama seperti rumus matematika tadi ya, namun lebih ringkas. Double klik. Nah ya, jadi ini menggunakan fungsi Excel ya, yaitu Applet. Fungsi Applet ini untuk mencari nilai rata-rata ya. Kalau kita ingin mencari nilai misalnya tertinggi ya, di sini kita kasih ya nilai tertinggi dari rata-rata itu ya, nilai terendah ya. Nah, jadi double klik ini di sini misalnya ya hasilnya ya, maka kita gunakan fungsi mark ya. Mark ini nilai tertinggi, kurung buka, kita blok objeknya dari sini ya. Yang kita cari berapa nilai paling tinggi, enter. Nah ini marknya F2 ya, kurang X, jadi dia error ya. Nah jadi 97,50 yang tertinggi ya. Kalau yang terendah sama dengan min ya, kurung buka, kita blok objek yang mau dicari ya, nilai terendahnya dari data yang ada itu ya, tutup, enter. Jadi nilai terendah 5,5 ya. Sekarang kalau kita ingin menentukan interval nilai, menyatakan lulus ya, itu nilainya harus lebih besar sama dengan 60 ya. Selain itu tidak lulus ya. Kita akan menggunakan fungsi logika if ya, sama dengan fungsi Excelnya ya, if jika kurung buka nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60 ya, 60, maka titik koma ini ya, maka itu kalau settingan komputernya Indonesia, kalau Inggris koma ya, dikutip lulus. Mengapa harus kutip lulus? Karena jenis datanya berupa huruf ya. Kalau dia berupa numerik tidak perlu ya, jika tidak lulus. Maksudnya bila nilainya di bawah 60 yang tidak lulus ya. Kurung tutupnya 1 kali karena penggunaan if-nya hanya 1 kali, enter ya. Nah, setelah itu double klik kita. Nah, hanya 1 yang tidak lulus ya. Karena nilainya di bawah 60 ya. Jadi ini otomatis, misalnya di sini nilainya 60 dia ya, otomatis lulus ya. Tanda dulu. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video ini. Dan yang sudah bergabung jangan lupa like ya, agar channel ini berkembang. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih.